udah lapor, aku waktu itu udah lapor surat kehilangan ke kepolisian, tuh udah lapor ke bank terkait, mereka nggak mau karena Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe dulu ya guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Darti Rahma. Sebelumnya aku mau ngucapin mohon maaf lahir batin bagi kamu semua. Maaf kalau misalnya ada konten aku yang tidak pada tempatnya sehingga membuat teman-teman menjadi tersinggung. Nah, pada video kali ini aku mau cerita pengalaman aku pada Ramadan tahun lalu ditipu di akun Instagram. Nah, sekarang pasti teman-teman ngeliat, ketika teman-teman ngeliat Instagram, banyak banget yang namanya iklan Instagram. Jadi akun-akun all shop yang memasang iklan di Instagram. Jadi ketika kamu membuka Instagram, secara otomatis online shop atau Instagram online shop itu muncul di beranda kamu tanpa kamu memfollownya, karena mereka udah memasang yang namanya Instagram Ads atau Instagram iklan. Tanpa kamu ketahui, banyak banget yang namanya akun penipuan di Instagram, terutama all shop. Apalagi sekarang yang kemarin itu juga banyak temen aku yang tertipu saat pembelian masker. Dia membeli masker kata yang lebih murah dan katanya bisa beli banyak dan sebagainya, padahal itu adalah akun penipuan dan akhirnya teman aku ketipu. Sama halnya sama aku waktu pada Ramadan tahun lalu, aku membeli mukena. Jadi kenapa aku membeli mukena di Instagram? Karena pada saat membuka Instagram, ada tiba-tiba muncul di beranda Instagram aku, ya, all shop penjual mukena itu, dan harganya bisa dibilang lumayan, dan akhirnya aku membeli tanpa berpikir panjang. Wallahu alam bisawab apa yang terjadi pada diri aku. Dia menawarkan seperti ini, lebih mereka pengen kita tuh beli grosiran. Jadi kalau misalnya kita beli grosiran, harganya 3 kali lebih murah, sehingga mereka bisa mengkolek duit kita, sehingga duit kita banyak terkirim sama mereka. Apa sih ciri-ciri akun dari penipuan itu? Nah, menurut pengalaman aku teman-teman semuanya, banyak banget sekarang, apalagi sekarang bulan puasa, di Instagram mereka penipu-penipu itu sengaja memasang iklan ads, Instagram ads di Instagram, sehingga mereka kita mudah menemukannya di Instagram. Nah, jadi ceritaku ketika waktu itu membeli mukena ya, yang harganya jauh lebih rendah, padahal mukena itu yang rencananya untuk didonasikan kepada teman-teman yang kurang mampu. Akan tetapi alhamdulillah aku juga mau bertanggung jawab sih, karena memang aku yang melakukan pembelian. Ceritanya dia muncul di Instagram aku dan aku chat, dia nggak nerima chat via komentar. Biasanya akun-akun seperti ini dia menutup komentarnya. Bisa sih komen, tapi akhirnya setelah kita beli, setelah ketahuan dia menipu, dia akan menghapus dan tidak menerima komentar gitu. Dia melayani hanya via WA, tidak via DM. Nah, setelah aku chat, dia menawarkan, menggiurkan beli segini harganya lebih murah gitu ya. Dan tanpa berpikir panjang, aku langsung percaya sama online shop penipu itu. Akhirnya aku tertipu 3 juta untuk membeli mukena, dan sampai hari ini mukenanya tidak datang-datang. Setelah aku tahu itu akun penipuan, aku menanyakan dan dia memblok aku, dan aku cari di Instagramnya pun sudah hilang, dan dia mengganti nama lain dari Instagramnya. Nah, jadi sembari pengalaman aku mau share ke teman-teman supaya teman-teman di sini tidak sampai juga kena tipu. Karena banyak banget sekarang akun penipuan, baik mereka jual mukena, jual masker. Yang kemarin tuh banyak ketipu tuh ketika mereka jual masker sensi, terus jual hand sanitizer, dan banyak lagi. Wadimor apa tuh, kain sarung tuh sekarang juga banyak. Jadi hati-hati banget teman-teman ketika beli barang via online, khususnya di Instagram, karena aku pribadi juga mengalami penipuan dan itu real experience aku. Nah, bagaimana cara kita supaya mengenali akun-akun penipuan itu?
Nah, yang pertama, cara mengenalinya lihat aja di Instagramnya teman-teman. Dia di Instagramnya itu pasti followersnya banyak ya, mungkin minimal 2000 deh. Dan teman-teman bisa mencek postingan awalnya. Biasanya postingan awalnya itu sebulan menjelang, misalnya sebulan menjelang puasa, atau kemarin menjual masker sebulan menjelang menjual masker gitu. Dan postingannya itu baru, ibaratnya mereka tuh buat Instagram baru dan mereka membeli followers seperti itu. Dan mereka ketika di chat via DM, dia membalas tapi diarahkan ke WA. Dia tidak melayani via DM dan juga dia tidak melayani via komentar di Instagram. Nah, yang kedua, mereka tidak melayani yang namanya COD. Nah, mengapa demikian? Karena mereka takut kali ya. Kalau COD ya nggak bisa lah mereka ngelakuin penipuan. Yang bodohnya kita, bodohnya aku kemarin, aku percaya aja karena aku biasa belanja di marketplace sebenarnya, di Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Tapi karena melihat harganya yang cukup murah, teman-teman jangan sampai tertipu sama harga ya, karena memang apalagi zaman sekarang itu susah banget, perekonomian lagi susah-susahnya. Coba teman-teman lebih teliti ya. Yang kedua, mereka tidak melayani COD. Bisa teman-teman lihat JNT itu bisa COD loh teman-teman. Jadi kalau misalnya pengen juga membeli di Instagram setelah aku sebutkan ciri-ciri di atas, coba minta mereka COD. Kalau mereka tidak mau, berarti mereka bisa dibilang fix penipuan. Oke? Jadi kita juga tidak bisa mengirim komentar sebagaimana aku bilang tadi. Dan yang paling parahnya itu adalah harga barangnya lebih murah dari harga pasaran. Seperti kemarin contohnya, temen aku kena tipu via Instagram melalui membeli masker sensi, dan itu harganya murah dari harga pasaran tentunya. Dan mereka menawarkan harga grosiran dan membeli sebanyak-banyaknya. Mereka nggak akan merekomendasi kita membeli 1 pieces, 2 pieces. Oh tidak, mereka akan merayu kita membeli supaya lebih grosiran, minimal mungkin 1 juta. Karena mereka memberikan misalnya beli 20 kodi harganya segini, dan harganya itu jauh lebih rendah dibandingkan ketika kita membeli 1 kodi. Seperti itu. Teman-teman harus mawas diri. Nah, yang keempat, mereka tuh banyak testimoni ya, dan itu adalah testimoni palsu. Jadi jika ada testimoni maka itu testimoni palsu, dan biasanya mereka juga mengirimkan screenshot WhatsApp. Oh, makasih banyak ya, barangnya udah sampai, barangnya udah bagus banget. Jadi mereka akan membuat di highlight di Instagramnya gitu, dan itu pure penipuan guys. Jadi mereka mereka akan ngasih testimoni palsu sehingga kita tuh percaya sama mereka. Jadi teman-teman harus hati-hati banget. Dan mereka juga biasanya di Instagramnya itu mereka juga memposting, Kak, uangnya udah ditransfer sebanyak ini 20 juta. Mereka akan banyak buat bukti transfer palsu supaya kita tuh percaya banyak orang bertransaksi sama dia gitu kan. Jadi banyak banget dia kirim screenshot bukti transfer palsu. Nanti kamu bisa ngeliat transfernya itu asli atau enggak. Jadi biar kebanyakan itu dieditnya gitu, bukti transfer yang diedit, atau memang pun jika ada, berarti orang lain yang telah tertipu oleh mereka. Jadi teman-teman, yang bagi teman-teman supaya nggak ketipu lagi, coba kalau misalnya mau belanja itu sama kalau toko-toko online itu misalnya udah yang udah terkenal kalau di Instagram gitu ya. Yang kedua, kalau lebih baik belanja di mereka yang punya yang Shopee, di marketplace itu lebih aman banget. Itu pelajaran banget bagi teman-teman, bagi aku terpribadi yang pernah tertipu seperti itu. Nah, yang ketiga, harus lebih jeli gitu. Lihat kalau misalnya tempatnya bagus, minta dong, bisa nggak COD gitu. JNT bisa COD teman-teman, JNT itu bisa COD, kamu bisa tawarkan itu. Kalau misalnya tempatnya tidak terkenal, bukan brand-brand terkenal yang punya akun di Instagram, ya hati-hati, banyak banget penipuan. Aku nggak mau hal yang sama terjadi sama teman-teman. Ketika misalnya teman-teman udah ketipu, teman-teman lapor pun sekalipun,
via polisi, udah lapor, aku waktu itu udah lapor surat kehilangan ke kepolisian, udah lapor ke bank terkait. Mereka nggak mau, karena orang bank itu nggak akan mau ngasih data konsumennya. Jadi daripada teman-teman kena tipu sebelum terlambat, mending teman-teman harus hati-hati. Dan sebagaimana aku bilang, lebih baik teman-teman belanja di marketplace, atau misalnya jika tetap mau di Instagram, teman-teman harus mencari tahu dulu siapa ownernya, dan teman-teman bisa minta COD kalau dia mau. Oke, semoga kita semua terjauhi oleh penipuan atau korban-korban penipuan. Cukup aku aja, karena aku nggak mau teman-teman kena juga. Thank you. Amin. Dadah. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.